nggak boleh ditolak. Bagaimana ada laporan masyarakat ditolak, kan sebenarnya kan nggak boleh. Hai netizen semua, ini kan ada katanya bahwa laporan ke polisi bapaknya si Mirna itu ditolak. Itu. Jadi kita semua netizen ini harus kawal. Karena ini adalah tahap awal. Laporan yang seperti lawyernya Jessica aja mereka tolak, apalagi dengan kita masyarakat kecil, apakah nggak dicuekin sama polisi? Nah, kita harus kawal terus netizen. Jangan sampai polisi menolak, dan tidak ada alasan polisi menolak laporan itu. Tetapi jika ada kekurangan-kekurangan, buktinya, bukti untuk mendukung laporan itu, nanti akan dipenuhi sama lawyer itu. Berikutnya, apa kekurangan-kekurangan? Buktinya untuk menguatkan. Begitu netizen. Jadi, kita netizen ini bertanya kepada kepolisian itu, polisi mana? Respon ayah Mirna soal aduan advokat pembela Jessica Wongso ke Barreskrim. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, diadukan ke Barreskrim Polri oleh Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso terkait pengakuannya soal CCTV di Cafe Olivier. Lantas, apa tanggapan Edi? Biarin aja karena mereka nggak ngerti ini, kata Edi saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat 1 Desember 2023. Perihal rekaman CCTV yang dipermasalahkan pihak Jessica, Edi mengaku rekaman itu merupakan milik kepolisian. Itu milik Polri dan bisa diperlihatkan asal Jessica sudah inkrah, impunya. Sekedar informasi, Jessica Wongso adalah terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Jessica Kumala Wongso alias Jessica alias Jess divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2016. Sebelumnya, Aliansi Advokat Pembela Jessica Kumala Wongso mengadukan ayah mendiang wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, ke Barreskrim Polri. Mereka mengadukan Edi soal dugaan menyembunyikan rekaman CCTV terkait kematian Mirna Salihin. Salah satu advokat Anthony Silo mengatakan, aduannya itu mendasari pengakuan Edi Salihin dalam sebuah talk show pada 7 Oktober 2023. Dalam tayangan itu, kata Anthony, Edi dengan yakin mengatakan memiliki video penting terkait kasus kematian Mirna. Edi Darmawan Salihin menjelaskan secara vulgar, handphonenya ada sebuah video yang menurut dia ini adalah bagian dari CCTV Cafe Olivier, kata Anthony kepada wartawan di Barreskrim Polri. Poin bagi kami tim pembela Jessica adalah karena dia itu mengakui video adalah bagian dari CCTV Cafe Olivier. Ini artinya kalau itu benar bagian dari CCTV Cafe Olivier, berarti CCTV yang dibawa ke persidangan itu nggak utuh, sambungnya. Anthony menuturkan dalam persidangan, Edi mengaku tak memegang atau menyimpan rekaman CCTV dari Cafe Olivier. Sementara dalam pertimbangan di pengadilan, hakim memutus Jessica karena adanya rekaman CCTV tersebut. Dari PN sampai PK, itu dasar utama pertimbangnya adalah CCTV. Tapi sekarang diduga CCTV-nya tidak utuh, itu poinnya, ucapnya. Berdasarkan hal itulah, kemudian tim pembela Jessica Wongso menduga Edi Salihin memiliki bukti rekaman CCTV tersebut. Anton pun mempertanyakan mengapa rekaman CCTV itu tidak ada dalam dokumen dakwaan. Maka kami boleh menduga atas perbuatan Edi Darmawan bahwa dia menyimpan CCTV yang menurut dia harusnya itu kan berada di tangan polisi. Gitu ya.
Kenapa itu tidak ada di dokumen dakwaan? Karena nggak ada berarti di berkasnya penyidik, lanjut Anthony. Dalam aduannya itu, Anton dan kawan-kawan membawa barang bukti berupa tautan YouTube tayangan talk show. Dia berharap polisi dapat mengungkap kebenaran perihal kasus yang telah bergulir sejak 2016 itu. Dan kami menyayangkan maksud saya kalau Pak Edi mau terlihat gagah dengan statementnya. Tetapi apa kewenangan dia untuk menentukan seolah-olah dia bisa arahkan putusan, ungkapnya. Anthony juga mengatakan bakal melaporkan pihak lain yang terlibat dalam perkara itu. Namun dia masih enggan mengungkap siapa saja yang bakal dilaporkannya. Tadinya Anton dan kawan-kawan akan membuat laporan terhadap Edi Salihin. Namun laporan tersebut tidak diterima. Anton dan kawan-kawan kemudian diarahkan untuk membuat aduan masyarakat. Dari hasil konsultasi dengan mereka, kami harus hormati pandangan penyidik di sini. Seluruh bukti yang kami ajukan dianggap masih belum cukup untuk sebagai syarat LP. Singkatnya, LP kami tidak diterima. Namun untuk membuka peluang baru, diadakannya penyidikan, kami diarahkan untuk bersurat langsung ke Pak Kapolri. Mekanismenya yang kita kenal, namanya pengaduan masyarakat atau DUMAS, paparnya. Tim Advokasi Pembela Jessica Wongso laporkan oknum yang sembunyikan rekaman CCTV. Ternyata sosok ini. Kasus kopi sianida Jessica Wongso masih terus bergulir. Tim Advokasi Pembela Jessica akan laporkan pihak yang menyembunyikan barang bukti yakni rekaman CCTV. Ternyata pihak yang menyembunyikan barang bukti atau barbuk tersebut adalah DS yang diduga kuat Edi Darmawan Salihin. Jessica Wongso yang kini masih di dalam tahanan terus diperjuangkan atas keadilan yang seharusnya berpihak ke Jessica. Tim advokasi pembela termasuk Otto Hasibuan juga tak bisa diam. Ia kini tengah berjuang demi keadilan hukum. Saat ini, pihak Otto Hasibuan tengah fokus untuk melaporkan terduga DS ke Barreskrim Polri. Publik bertanya-tanya, siapa sosok DS yang menyembunyikan barang bukti tersebut? Ya, itu dia, diduga kuat bahwa DS ini adalah ayah Mirna Salihin, yakni Edi Darmawan. Tak heran, karena memang Edi Darmawan sendiri yang sempat menyinggung bahwa ada rekaman CCTV, namun ketika di persidangan malah tidak ditampilkan dan diserahkan ke hakim. Dengan begitu, Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso, bertekad kuat untuk melaporkannya. Rekaman CCTV tersebut apabila dibawa ke pengadilan, bisa membuat Jessica Wongso tidak dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Namun karena DS ini berbuat curang dan licik, maka akibatnya fatal. Jessica pun akhirnya harus mendekam di penjara dan kini sudah jalan 7 tahun penjara. Maka itu, Otto Hasibuan sebagai tim advokasi pembela Jessica Wongso terus berjuang dan membongkar semua kebusukan